Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1733. Prinsip kebenaran sebagai pokok dan peristiwa duniawi sebagai jejak. Setiap hari waktu berlalu dalam menit dan detik, dan kita harus setiap saat senantiasa menggenggam waktu dengan baik, tidak berlalu dengan kosong. Dunia manusia selalu ada berbagai proses dari berlalunya waktu. Terjadi berbagai macam penderitaan yang berbeda. Penderitaannya sangat sulit diungkapkan. Maka pada zaman Sang Buddha, beliau mengatakan amat banyak hal yang sulit dikatakan, sulit digambarkan. Sebab bila hendak diceritakan pun tiada habisnya, amat sangat menderita. Penderitaan yang dikatakan juga sangat tak tertahankan. Betul, pada waktu ini selalu mengingatkan kembali kepada semua orang, dunia ini penuh dengan penderitaan. Di mana letak penderitaannya? Menderita akibat ketidakselarasan. Alam semesta besar memiliki ketidakselarasan dalam unsur alam. Alam semesta kecil atau tubuh manusia memiliki ketidakselarasan dalam tubuh manusia. Ketidakselarasan ini hanya beberapa kata saja. Ini adalah masalah besar pada alam semesta dan dunia manusia. 4 unsur alam utama tidak selaras adalah penyakit dalam alam semesta besar. 4 unsur alam dalam tubuh manusia tidak selaras adalah penyakit dalam tubuh manusia. Jadi adanya penyakit itu merupakan sesuatu yang sangat menderita. Oleh karena dunia manusia memiliki ketidakselarasan yang demikian, maka kita harus benar-benar bagaimana berdoa dengan tulus agar ketidakselarasan ini bisa diatasi. Dengan harapan agar dapat selaras, jadi kita semua harus dengan satu hati berdoa dengan hati yang paling tulus untuk memohon. Maka dengan satu kata yang sederhana, berdoa dengan hati yang tulus. Saat ini kita berada di zaman ketidakseimbangan yang parah. Ketika kita melihat dunia kita melihat ketidakseimbangan dari 4 elemen: tanah, air, api, dan angin. Saat ini dari 3 bencana besar yang dijelaskan dalam Buddha Dharma, kita berada dalam kalpa api. Kita melihat api di mana-mana. Paru-paru dunia, paru-paru makrokosmos kita sekarang meradang seperti ketika tubuh kita sedang sakit. Bagaimana dengan manusia? Jika kita jatuh sakit, keluarga kita pasti akan khawatir. Mereka akan memohon kepada dokter, "Tolong bantu anggota keluarga kami. Tolong obati mereka dengan penuh perhatian." Mereka tidak hanya meminta dokter mereka, tetapi juga berdoa kepada dewa dan Buddha. Ya, benar. Ketika kita berdoa kepada dewa atau Buddha, kita harus berdoa dengan tulus. Kita harus berdoa dengan tulus untuk cuaca yang baik, kedamaian, kemakmuran, dan keseimbangan di antara 4 elemen. Kita membutuhkan setiap orang di dunia untuk berdoa dengan tulus agar dunia menjadi aman dan damai. Sekarang, tahun 2019, ketika kita melihat kembali, hutan hujan Amazon yang dibicarakan selama beberapa hari ini adalah salah satu hutan terbesar di dunia, yaitu hutan hujan. Seperti namanya, hutan ini berperan dalam mengatur iklim. Hujan turun secara teratur, dan air hujan ini disimpan serta diserap. Seringkali dikatakan kepada kita semua, setiap tetes air hujan dapat diserap oleh daun, cabang, batang, dan akar pohon, menjaga dan mempertahankan tanah daratan tersebut. Ketika hujan tidak turun, tanah yang luas tetap mengandung kelembaban, dan aliran air bawah tanah dapat terus mengalir. Layaknya sebuah waduk yang menyimpan air, air yang terserap di permukaan akan meresap ke dalam tanah. Hamparan luas ini disebut sebagai hutan hujan. Karena hutan ini begitu luas, membentang melintasi 9 negara. Hutan hujan ini terus memanjang dan dimiliki bersama oleh 9 negara tersebut. Dapat kita bayangkan dan pahami betapa luasnya hutan ini. Hutan ini yang menyediakan sumber air untuk kita,
Hutan ini terus menyerap air dalam jangka waktu yang panjang dari akar hingga cabang, sehingga tanah tidak mengalami kekeringan. Oleh karena itu, hutan hujan ini sangat penting. Tetapi sekarang wilayah ini telah terbakar. Di antara negara yang dirambati api, ada 3 negara yang terkena dampak serius. Selain Brazil, masih ada Peru dan Bolivia. Beberapa hari terakhir ini kita terus membicarakan tentang kebakaran hutan ini. Untuk mengingatkan semua orang agar tidak bersantai, kita harus bermawas diri dan berhati tulus. Ini merupakan bencana yang mengguncangkan dunia, bukan api yang terus menyala dan membakar hingga padam. Lalu semuanya akan aman. Ini akan berdampak jangka panjang. Penyerapan air hujan, aliran air di bawah tanah akan kekurangan. Dalam jangka panjang, hal ini akan membawa banyak penderitaan kepada umat manusia. Semua orang berbagi langit yang sama di dunia ini. Ketika terpikir tentang hal ini, sungguh merupakan bencana yang menggemparkan dunia. Ini adalah bencana besar dan peristiwa besar di dunia, yaitu ketidakselarasan unsur api selain hutan hujan Amazon yang telah mengalami begitu banyak kerusakan. Mari kita lihat Australia. Saat ini adalah awal musim semi di Australia 2019, tetapi ada kebakaran hutan yang jarang terjadi. Telah terjadi bencana kebakaran karena telah masuk awal musim semi. Di Gold Coast yang mereka sebut Pantai Timur, di bagian pantai timur telah terjadi kebakaran. Terdapat lebih dari 100 kebakaran hutan. Ini terjadi di Australia. Puluhan ribu hektar terbakar, terutama situs warisan dunia yang disebut Taman Nasional Lamington. Taman juga telah terbakar api. Tempat ini yang pernah menarik banyak wisatawan, tetapi sekarang telah menjadi reruntuhan dan mengalami bencana. Singkat kata, bencana di dunia. Hanya membahas tentang api saja sudah menyebabkan begitu banyak kerusakan. Ada juga elemen air. Setelah menerjang Bahamas, badai Dorian tahun 2019 terus menuju ke Amerika dan Kanada. Jadi ketidakseimbangan dalam elemen air dan api mengakibatkan bencana yang besar. Ada ketidakseimbangan dalam 4 elemen, tanah, air, api, dan angin. Ada juga gempa bumi di Sichuan, China. Beberapa hari sebelum gempa di Sichuan, ada gempa di Indonesia. Sebenarnya 4 elemen itu sudah tidak seimbang dan mulai membuat bencana semua di waktu yang sama. Berapa lama ini akan berlangsung? Ini sangat mengkhawatirkan karena kita sangat terganggu karena hal ini. Kita harus mencari cara untuk hidup berdampingan dengan alam, dan umat manusia harus sadar saat kita menyaksikan ini terjadi bencana yang menggemparkan bumi. Kita semua harus meningkatkan kewaspadaan kita. Sama seperti bagaimana kita mencari bantuan dari dokter. Kita juga harus berdoa kepada dewa atau Buddha dengan ketulusan yang sama, tidak peduli jika kita memiliki kepercayaan yang berbeda. Selama kita mengikuti kepercayaan kita dan berdoa dengan rasa tulus dalam hati kita, kita harus membangkitkan tekad dan menegakkan ikrar. Untuk mensucikan hati manusia, kita harus melakukan ini secepatnya karena bencana sudah berlangsung. Apa yang membuat bencana ini terjadi? Kita harus mulai sadar dan mencari sebabnya. Untuk mencari prinsip besar di balik semua ini, prinsip besar yang hendak saya ajarkan kepada kalian, Ikhtisar Sutra menyatakan bahwa prinsip dari kebenaran sejati atau Paramartata sebagai pokok memunculkan segala fenomena dharma. Peristiwa dari kebenaran relatif atau Samvirti Satya sebagai jejak. Sekalipun jejak ini dinamakan sebagai peristiwa, namun merupakan peristiwa yang berada dalam prinsip. Makanya juga dinamakan pokok dan jejak yang merujuk pada prinsip dan peristiwa. Sang Buddha demi satu tujuan besar memberi ceramah tentang Sutra Teratai. Sutra Teratai membuka 2 pintu. Lihatlah pokok dan jejak.
Kedua pintu ini akan mengajarkan kita tentang prinsip kebenaran, mengajarkan banyak hal di dunia kepada kita. Hal-hal di dunia manusia disebut jejak. Realitas alam semesta adalah kebenaran dan prinsip. Sang Buddha menyadari prinsip kebenaran alam semesta dan mengingatkan semua orang bahwa setiap orang memiliki pencerahan hakiki dan sifat kebudaan. Sifat kebudaan yang hakiki dan pencerahan hakiki ditutupi oleh ketidaktahuan kita. Oleh karena itu, kita dilahirkan di dunia manusia, dan interaksi di dunia manusia ada di dunia. Hal-hal yang ada di dunia. Hal-hal yang ada di dunia disebut kebenaran duniawi. Jadi, peristiwa dari kebenaran relatif, Samvitri Satya, sebagai jejak. Jejak yaitu proses dari peristiwa manusia. Sekalipun jejak ini dinamakan sebagai peristiwa, setelah berlangsung seperti ini, sebenarnya apa yang telah kita lalui? Melewatinya yaitu menciptakan karma dalam kelahiran ini, dalam kehidupan ini. Apa saja yang telah Anda lakukan dalam kehidupan ini? Ini disebut jejak. Jadi, sekalipun jejak ini dinamakan sebagai peristiwa, kita telah melakukan baik atau jahat. Apakah ini hal baik atau jahat? Merupakan peristiwa yang berada dalam prinsip. Perbuatan baik dan jahat selalu mengarah pada hasil karma. Perbuatan baik mengarah pada konsekuensi positif, dan perbuatan jahat mengarah pada pembalasan negatif. Dengan konsekuensi positif, kita mungkin dilahirkan di negara yang kaya, dengan cuaca yang baik, kedamaian dan kemakmuran, di mana setiap orang berbagi karma yang diberkati. Ini adalah prinsip bagaimana perbuatan baik datang bersamaan. Di masa depan, penyebab dan kondisi baik kita akan membawa kita ke suatu tempat dengan kondisi karma yang baik. Dengan cara yang sama, penyebab dan kondisi negatif akan membawa kita untuk melakukan perbuatan jahat. Jika kita melakukan perbuatan jahat dan menjalin jodoh buruk, kita akan menuai pembalasan negatif. Untuk beberapa alasan, orang dilahirkan dalam kemiskinan, dihadapkan dengan begitu banyak kesulitan, peperangan dan sebagainya. Kejahatan datang dari sebab akibat, dari proses penciptaan karma. Ini mengikuti prinsip bahwa jika kita menciptakan karma negatif, kita harus menderita pembalasan negatif. Bila setiap orang dengan sepenuh hati ingin mendiskusikan sesuatu, kebenaran relatif atau Samvirti Satya, kita tidak akan habis menjelaskannya. Ketika kita berdiskusi tentang prinsip kebenaran relatif di dunia, terhadap segala sesuatu kita harus lebih sederhana, menunjukkan rasa syukur dan hormat kepada orang lain. Kita harus harmonis tanpa pertikaian untuk menciptakan berkah bersama. Jika kita dapat berbuat seperti ini, maka terhadap hal-hal di dunia kita akan bersyukur, menghormati dan mengasihi kehidupan. Dengan cara ini pasti menciptakan sebab dan kondisi penuh berkah. Kita harus selalu mengingatkan diri sendiri bahwa ketika ada sebab dan kondisi penuh berkah, kita harus harmonis tanpa pertikaian. Dengan demikian, kita baru dapat mencegah bencana. Kita baru bisa dengan satu niat pikiran baik, bersama-sama melakukan kebajikan. Jadi kita harus bersyukur, menghormati dan mengasihi kehidupan. Harmonis tanpa pertikaian untuk menciptakan berkah bersama. Dua kalimat ini tujuan supaya kita memahami sebab dan kondisi. Saya harap setiap orang batinnya selalu diliputi rasa syukur, hormat dan mengasihi kehidupan. Kita harus kurangi pembunuhan, ciptakan lebih banyak berkah. Untuk menciptakan berkah, kita perlu harmonis tanpa pertikaian, konflik, baru dapat menciptakan berkah. Artinya, bila kita juga harus tinggal di negara yang punya berkah, baru dapat memahami prinsip kebenaran seperti ini. Dan ketika kita berinteraksi satu sama lain, kita punya jalinan jodoh baik untuk mengucapkan rasa syukur.
Jadi kita harus bersungguh hati dalam hidup kita sehari-hari. Saya berharap setiap orang bersungguh hati memahaminya. Naskah Sutra. Mari kita lihat Naskah Sutra. Ada seseorang yang berkata kasar, menghujat atau memfitnah mereka, maka orang itu akan menanggung balasan dosa berat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jasa kebajikan yang diperoleh mereka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya berupa kemurnian mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa jika dulu seseorang menggunakan ucapan jahat untuk mencaci maki dan menfitnah orang-orang yang menegakkan sutra, dia akan mendapat balasan karma yang besar. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, naskah sutra sebelumnya itu ada di bab sebelum bab 19, telah menyampaikan kepada kita dengan jelas, dan jika kita ada memberi pujian kepada orang dan memberi semangat kepada orang lain agar mendengarkan dharma dengan baik-baik, semua orang mendengarkan dharma, melafalkan sutra, membaca sutra, menyalin sutra, dan menulis sutra. Ini pahala kebajikan yang sangat besar. Menasehati orang mendengarkan sutra, ini sebelumnya sudah membahasnya. Jasa kebajikan yang diperoleh mereka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jasa kebajikan yang diperoleh adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran. Tubuh dan pikiran ini semuanya jernih dan murni. Ini telah dibahas di setengah bab sebelumnya. Memori kita seharusnya masih segar. Kita harus ulang mendengar dan mengingatnya. Bagian naskah sutra selanjutnya, Buddha memanggil lagi Bodhisattva Mahastamaprapta. Mahastamaprapta dahulu kala pada Asamkhya kalpa yang tak terhingga, tak terbatas dan tak terbayangkan sebelumnya, terdapat seorang Buddha bernama Tathagata Bhisma Garjita Gosa Svara Raja. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta menyampaikan kepada Bodhisattva Mahastamaprapta bahwa pada dahulu kala waktu yang sangat lama ada satu sosok Buddha pada Asamkhya kalpa yang tak terhingga dan tak terhitung lamanya, sangat panjang dan lama, bukan 20 kalpa atau 30 kalpa lalu, tetapi kalpa yang tak terhingga. Pada saat itu begitu panjang dan lama, kalpa tak terhingga atau tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Mahastamaprapta dahulu kala pada Asamkhya kalpa yang tak terhingga, tak terbatas dan tak terbayangkan sebelumnya. Dari itu, Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahastamaprapta bahwa pada kalpa yang sangat lama dan tak terhingga dulu, dahulu kala menjelaskan kalau waktunya sudah sangat lama sekali. Dahulu kala hendak memberitahu kita, sudah terjadi berapa lama, tidak dapat dikatakan, tidak dapat diungkapkan, tiada angka yang dapat mengukurnya, seperti banyaknya pasir di sungai Gangga. Tidak habis dihitung. Bahkan ahli matematika dan murid mereka tidak dapat menghitungnya dengan tuntas, maka tidak dapat diungkapkan. Di sini dijelaskan bahwasanya pada masa Buddha di zaman dahulu kala, pengajaran Buddha di kawasan ini menjadikan pendengaran suara sebagai substansinya, menggunakan prinsip kebenaran untuk menampakkan pokok dari peristiwa, mengambil masa dari Bhisma Garjita Gosa Svara Raja dahulu kala sebagai contoh untuk pokok dari peristiwa Sada Paributta. Ini adalah untuk menjelaskan. Di sini dijelaskan bahwasanya pada masa Buddha di zaman dahulu kala, pengajaran Buddha di kawasan ini menjadikan pendengaran suara sebagai substansinya. Yang sudah lalu adalah demikian. Buddha demi memberi pengajaran dan bimbingan kepada para makhluk adalah berdasarkan suara. Mendengar suara untuk dapat memahami Dharma Buddha, maka menggunakan prinsip kebenaran untuk menampakkan pokok dari peristiwa. Peristiwa adalah jejak.
Pokok adalah prinsip kebenaran. Demikianlah pada masa lalu. Dharma ini untuk dapat dibabarkan harus dimulai dengan kisah dan prinsip kebenaran dari orang dan peristiwa. Seperti Bodhisattva dari Kunming pada tahun 2019. Lebih dari 60 orang datang beramah-tamah dengan guru. Kasus yang diungkapkan, kita juga menggambarkannya sebagai kisah. Namun bukan kisah yang dibuat-buat. Itu adalah kisah dari kasus bantuan yang dihadapi oleh bodhisattva setempat. Anak-anak yang menderita memiliki berkah, bisa bertemu dengan bodhisattva. Bodhisattva membantunya mencari orang yang mulia. Untuk mengobati anak ini, dia merayap di lantai. Seluruh tubuhnya telah berubah bentuk, berputar-putar di lantai. Bentuk tubuh telah terjadi perubahan. Sudah 12 tahun, berumur 12 tahun. Teknologi medis zaman sekarang asalkan bersungguh hati. Dan ditemukan oleh orang-orang yang memiliki cinta kasih, dengan sendirinya akan menghampiri, berusaha untuk mengantarnya berobat. Tubuh anak ini sudah bisa tegak, kaki sudah bisa berdiri, sangat sukacita. Melihat insan suci, bersyukur dan penuh sukacita. Akhirnya saya bisa berdiri. Ini adalah kisah zaman sekarang. Ini adalah jalan yang pernah kita lalui. Bodhisattva tempat ini sudah mendampinginya sangat lama. Melihat anak ini sudah bisa berdiri. Apa yang mereka katakan terdengar oleh saya. Saya ingin mengangkat kasus ini sebagai contoh kisah dengan prinsip kebenaran yang sama. Mendengar suara, saya akan menjelaskan kembali peristiwa ini. Saya ingin membahas mengenai prinsip kebenaran ini, yakni tentang hal ini, mengenai bodhisattva dunia sungguhan yang bertemu dengan para makhluk yang menderita. Para makhluk yang menderita memiliki berkah jalinan jodoh ini, bisa bertemu dengan bodhisattva dan mendapat pertolongan. Ini adalah menampakkan melalui fenomena. Lalu bagaimana dengan pokok? Yakni adalah prinsip kebenaran. Harus menggunakan metode apa membantu agar anak ini dapat berdiri? Yang pasti adalah dengan tindakan medis. Sebelumnya, dengan tindakan medis apakah sudah mampu dilakukan? Belum bisa dilakukan, namun melalui perkembangan teknologi medis, kemajuan medis, kita juga harus menjelaskan prinsip kebenarannya. Karena ternyata tubuh manusia melalui begitu banyak peralatan bedah, seperti pisau, gunting, dan lainnya. Dapat dikoreksi kelainan bentuknya. Hal ini juga harus telah melalui proses pembelajaran tim dokter bedah, sehingga dari anatomi tubuh manusia melakukan penelitian dan mendapatkan penemuan, sehingga dapat digunakan metode ini. Agar dapat mengoreksi kelainan bentuk yang melengkung ini, selama 10 tahun lebih dia merangkak di atas tanah. Pada akhirnya bisa berdiri tegak seperti ini. Ini adalah prinsip kebenaran dari fenomena. Cerita ini mengisahkan praktik dari dunia kedokteran. Jika kita memahami dengan sungguh hati seperti ini, mendengarkan sutra bukan hanya sekedar mendengar, membaca teks, mengeluarkan suara. Yang paling penting adalah suara itu masuk ke dalam hati kita. Di dalam hati kita, suara itu berubah menjadi prinsip kebenaran dan kembali ke asalnya, yaitu kebenaran itu sendiri. Pencerahan Buddha terletak pada kebenaran tersebut. Kebenaran itu tidak memiliki bentuk. Saat kita menyerap banyak prinsip, hati kita tidak merasa menyimpan apapun. Itulah yang disebut dengan kebenaran. Kebenaran sejati ada di alam semesta. Ketika kegelapan batin kita tersingkap, kita dapat bersentuhan dengan kebenaran. Seperti cahaya lampu. Saat ini ia bersinar karena ada lampunya. Tetapi dari mana sumber cahayanya? Dari lampu itu sendiri. Lalu dari mana lampu mendapatkan listrik? Listrik berasal dari banyak sumber yang harus dikumpulkan dan dihasilkan. Tapi dari mana listrik itu sendiri berasal? Itu juga merupakan hasil dari berbagai elemen yang berpadu di alam semesta. Jadi begitu banyak elemen yang digabungkan untuk membentuk sesuatu. Namun jika semuanya terurai, maka yang tersisa hanyalah puing-puing. Tiada apapun lagi. Hanya tersisa kehancuran akibat telah dirusak.
Seperti sekarang, ketika kita terlalu memanjakan diri, tetapi malah menciptakan masalah sampah. Masalah sampah ini menyebabkan polusi udara, merusak bumi. Ini dinamakan hasil. Hasil ini setelah digabungkan, cuaca menjadi tidak seimbang dan tidak normal. Beginilah siklus sebab akibat. Oleh sebab itu, setiap orang harus bersungguh hati. Pada masalah ini ada dua bagian, yaitu jejak dan pokok. Kita menjadi bisa memahami, membukakan dua bagian pokok dan bagian jejak. Juga harus mengandalkan suara dari sutra yang terdengar di dalam hati kita. Jika hanya dengan melihat tulisan, hanya melihat pada seputar tulisan saja, yang sekarang saya katakan, saya juga tidak semuanya mengikuti tulisan. Saya telah lepas dari naskah sutra untuk membahas peristiwa sekarang. Dan kejadian sekarang ini adalah yang saya dengar baru-baru ini. Kemudian dalam batin saya, kisah ini lalu saya gabungkan, menceritakan apa yang saya pahami dari sutra. Hanya seperti ini saja. Ini dinamakan bagian pokok dan jejak. Bila membahas tentang sumber daya dari lampu listrik, ini kembali kepada pokok. Jejak akan kembali ke pokok. Jadi mengambil masa dari Bhisma, Garjita, Gosa, Swararaja dahulu kala. Masalah-masalah ini, masalah yang sangat rumit di dunia, akan terus terakumulasi sampai sekarang. Di saat ini telah berubah menjadi iklim yang tidak selaras. Perubahan iklim ini telah menyebabkan 4 unsur utama tidak selaras. Ini haruslah dengan waktu yang sangat panjang, mengumpulkan sangat banyak orang, hal dan materi, menggunakan waktu yang sangat panjang untuk terus mengakumulasi. Kita sama juga, dari sebab akibat bertumimbal lahir kita, di masa lampau dari masa lampau, dalam kehidupan yang tak terhitung. Sebenarnya kita punya berapa banyak siklus hukum sebab akibat. Sama juga tidak bisa disebutkan lama waktunya. Kita bertumimbal lahir di 6 alam kelahiran. Segala hukum sebab akibat yang diciptakan oleh tubuh jasmani kita. Berapa lama waktu kita bertumimbal lahir di 6 alam kelahiran? Sama juga tidak dapat digambarkan, tidak dapat diungkapkan. Kali ini ada sebab dan kondisi berkumpul jadi satu, bertemu seperti ini. Saya sampaikan kepada semua orang mengenai hutan hujan ini. Hutan hujan Amazon ini telah menjadi hutan yang sangat panjang, membentang melampaui 9 negara di dunia. Hutan hujan ini telah rusak. Hadirin sekalian, semua ini terlihat belumlah membahas tentang prinsip kebenaran. Akan tetapi jejak peristiwa adalah seperti ini. Kita harus jelas. Jadi, terdapat seorang Buddha bernama Tathagata Bhisma Garjita Gosa Swararaja. Buddha adalah Raja Dharma. Dengan reputasi menjangkau sampai jauh dan kewibawaan yang menggetarkan 10 penjuru, makanya diberikan gelar tersebut. Raja Suara, Svara Raja, merujuk pada daya kekuatan besar dari suara. Karena proses pelatihan dirinya sudah berlangsung sangat lama sekali, dan akhirnya mencapai pencapaian dengan nama Bhisma Garjita Gosa Svara Raja. Karakternya sangat penuh kewibawaan dan agung. Oleh karena itu, Bhisma Garjita Gosa Svara Raja berarti merujuk pada daya kekuatan besar dari suara. Ucapan-ucapannya dan dharma yang disampaikannya mampu menyentuh batin para makhluk dan membawa pengaruh besar bagi mereka. Raja dengan suara berwibawa, Bhisma Garjita Gosa Svara Raja, karakter fisiknya adalah sangat ramah, tetapi tegas, berwibawa, tetapi tidak bengis. Suaranya jernih, menjangkau jauh, halus dan menakjubkan, mampu membimbing para makhluk secara luas dan telah memperoleh kemahaleluasaan atau Mahesvara. Tathagata Bhisma Garjita Gosa Svara Raja adalah gelar tersendiri daripada Buddha zaman dahulu kala. Raja dengan suara berwibawa,
Bisma Garjita Gosa Swara Raja, penampilannya sangat ramah dan berwibawa. Kata-kata yang diucapkannya sangat bermanfaat. Hanya dengan melihat sosoknya sudah bisa merasakan pengaruhnya. Karakter fisiknya adalah sangat ramah, tetapi tegas, berwibawa tetapi tidak bengis, membangkitkan rasa hormat bagi orang yang melihatnya. Juga rasa sayang. Ini disebut sangat ramah tetapi tegas, sangat lembut dan ramah, tetapi tidak ada yang berani bersikap sembarangan terhadap dia. Itu karena dia berwibawa tetapi tidak bengis. Oleh karena itu semua orang senang mendekatinya, sehingga memiliki penampilan seperti itu. Jadi suaranya jernih, menjangkau jauh, halus dan menakjubkan. Suaranya sangat jernih dan mendalam, menjangkau jauh dan memberikan pengaruh yang kuat. Mampu membimbing para makhluk secara luas dan telah memperoleh kemahaleluasaan. Oleh karena itu gelarnya disebut Tathagata Bisma Garjita Gosa Swara Raja. Ini adalah nama gelar dari seorang Buddha kuno. Bodhisattva sekalian, bersungguh hati memahami. Hanya dengan demikian kita bisa membahasnya untuk waktu yang lama, bisa membahas sampai demikian. Waktu telah berlalu. Sehingga kita harus baik-baik menggenggam waktu, memahami prinsip kebenaran sutra. Bukan hanya sekedar melihat naskah sutra, hanya membaca lalu selesai. Tidak demikian. Prinsip kebenaran ini pada diri kita setiap orang bisa begitu lapang dada. Batin kita, alam semesta ini, kondisi batin, banyak hal yang bisa dipahami. Sehingga ini dinamakan prinsip kebenaran. Buddha Bisma Garjita Swara Raja merupakan sebuah nama. Di dalamnya ada banyak prinsip kebenaran untuk kita pahami, sehingga kita semua harus mengetahui proses waktu. Itu merupakan jejak. Segala kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan adalah jejak. Ini semua ada dalam waktu, sehingga kalpa tiada terhingga. Kalpa tiada terhingga yang tidak bisa disampaikan ada pada sesosok Buddha ini. Dasarnya, bagaimana jejaknya mewujudkan wujud di dunia, disampaikan kepada semua orang supaya bisa memahami. Paham, apakah memahami secara tuntas? Seharusnya masih banyak yang belum dipahami. Jadi kegelapan batin masih belum tersingkap, dan di kehidupan manusia masih banyak yang belum dipahami. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.